Ya, selanjutkan ya. Baik, jadi kemampuan analisis sintesis harus kamu miliki ya. Kalau nanti kamu jadi sarjana, jangan sampai memalukan ya. Jadi kalau ada problem, ya harus ada datanya, harus ada masalahnya apa, kemudian juga metodenya sampai Anda bisa menarik suatu sintesis. Kemudian manfaat literasi informasi. Ya, untuk menghasilkan pengetahuan baru. Baik bagi diri sendiri maupun bagi bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Jadi untuk creating new knowledge, ya, untuk menciptakan pengetahuan baru. Berikutnya meningkatkan kemampuan pustakawan untuk menjadi mitra pengguna, dan yang berikutnya adalah berguna untuk memenangkan kompetisi. Ya, tanpa literasi informasi, tidak mungkin bangsa kita itu bisa menangkan kompetisi. Baik, menjadi manusia literasi, salah satunya adalah kemampuan dalam merumuskan masalah. Problemnya apa? Minyak langka itu. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang berkembang di media sosial, ya, di TikTok, di Instagram, dan seterusnya. Problemnya apa? Nah, misalnya problemnya itu gaya hidup tidak sehat, ya, rakyat Indonesia ini, sehingga banyak penyakit, namanya rumah sakit penuh terus ya. Ada gaya hidup yang tidak sehat karena semuanya harus digoreng. Nah, siapa tahu ini menjadi juga rumusan masalah sehingga minyak itu konsumsinya jadi tinggi, lebih tinggi dibanding produksi. Atau mungkin juga karena kebutuhan biosolar ya, minyak itu dipakai untuk menjadi bahan bakar. Biosolar itu kan menggunakan minyak kelapa sawit ya. Atau mungkin juga penyebabnya karena ada orang-orang yang jahat, hingga kesempatan di pool ya, disimpan sehingga harga naik baru dikeluarkan sedikit demi sedikit. Itu juga bisa ya, spekulan seperti itu. Nah, tetapi ini tergantung literasi yang kamu baca ya. Kemudian menjadi manusia literasi itu adalah manusia yang memecahkan masalah. Kemudian mampu mengkomunikasikan ide dengan baik. Ya. Memiliki argumen yang benar dan nalar yang baik. Kemudian juga informasi yang didapatkan juga perlu ditelaah secara kritis. Jika benar diterima, jika salah ditolak. Jangan terus ditelan mentah-mentah, tapi harus ditelaah dulu benar atau tidak. Sehingga kalau kamu punya daya kritis, Anda bedakan ya kritis dengan nyinyir ya. Sekarang itu orang nyinyir dikira kritis, enggak lah. Namanya kritis itu ya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nyinyir tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya dipertanggungjawabkan kalau ada yang menuntut ya, menuntut baru nangis minta maaf kan gitu ya. Nah, kritis itu berdasarkan fakta dan data. Sehingga manusia kritis itu sebetulnya ciri khas juga seorang sarjana. Nah, kemudian pemicu apa yang menjadikan kita itu butuh informasi? Misalnya begini ya, saya penasaran ya dengan perilaku seorang ibu yang tega membunuh anaknya. Ini kan menjadi pemicu kebutuhan informasi saya, sehingga saya mencari di Kompas, mencari di Suara Merdeka, mencari literasi lain, artikel lain, sehingga termasuk juga di video-video YouTube atau TikTok atau apalah.
Nah, sehingga saya dapatkan beberapa informasi bahwa ibu itu pasti punya suatu luka yang dipendam terus-menerus, tidak di-share-kan, dan dipacu dengan keadaan ekonomi, di mana suaminya tidak di rumah, dia profesinya adalah merias, dan selama pandemi tidak laku riasannya, sehingga dia pesimis terhadap hidupnya, sehingga lebih baik anak saya tidak merasakan kesedihan, sehingga dia punya suatu kesimpulan anak saya harus mati, ya, supaya tidak sedih lagi, supaya tidak dibentak-bentak lagi. Nah, seperti itu. Sebelum ibu tadi kan mengatakan sebelum saya mati, lebih baik anak saya mati. Logikanya seperti itu, ya. Dan itu terjadi karena depresi, ya, tadi seperti yang disampaikan tadi. Depresi karena ada luka. Nah, ini adalah pemacu kebutuhan informasi. Termasuk juga kok minyak langka, ya. Saya akan searching juga tentang berita-berita, tentang tulisan, tentang minyak langka itu kenapa. Oh, ternyata bahan minyak juga dipakai untuk biosolar. Ya. Oh, ternyata ada orang-orang partai yang ternyata punya minyak banyak, hingga membagikan minyak dan menjual minyak dengan harga murah. Hanya untuk apa? Menarik simpati rakyat. Nah, hal-hal seperti itu tentu saja perlu apa? Literasi. Apalagi misalnya saya kepingin bisa masak gulai. Gulai, misalnya saya punya daging, mau saya gulai. Nah, tentu saja akan mencari ya literasi tentang resep memasak gulai yang enak. Kan gitu ya, memacu itu karena dari dorongan dalam ya. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu apa? Misalnya saya ingin tahu coding itu apa toh. Nah, pasti akan searching coding. Saya ingin tahu tentang bagaimana membuat web. Nah, berarti kan Anda akan searching itu. Di internet banyak sekali yang bisa Anda temukan. Tergantung kebutuhan informasimu. Saya ingin menjadi ini Pak, penanam lombok. Karena lombok nanti sebentar lagi mahal misalnya. Nah, berarti Anda mencari ilmu berkaitan dengan menanam lombok itu. Baik, kebutuhan informasi juga bisa dari tugas dosen. Saya menugaskan Anda untuk menganalisis permasalahan minyak. Nah, otomatis nanti akan searching tentang minyak. Ya kan? Dosen menugaskan Anda untuk misalnya mengerjakan sesuatu hal. Saja Anda akan tertantang mencari informasi itu. Yang kedua materi kuliah, kemudian peminatan, ya, pengamatan dan pengalaman. Kemudian juga ada kesadaran pengembangan kepribadian, ya. Kemudian juga pengetahuan umum yang ingin diketahui, misalnya kemarin tuh saya debat sama temen itu katanya bumi itu datar. Nah, terus mencari informasi betul enggak tahu bumi itu datar. Ternyata ada referensi mengatakan itu. Tetapi harus melihat fakta-fakta literasi yang ada. Kemudian ada juga peristiwa yang menarik perhatian. Kamu tertarik apa perhatian tentang apa? Misalnya game, ya. Anak-anak saya tuh sukanya video game karena memang tertarik tentang game. Juga ada anak saya juga tertarik sepak bola karena dia senang tertarik terhadap sepak bola. Tetapi yang satu anak saya tertarik soal gambar kartun, animasi. Ya, dia akan searching film-film yang berkaitan dengan kartun atau animasi, cara membuat suatu desain. Ya itu tergantung passion masing-masing. Nah, ada 3 langkah ya. Langkah pertama adalah Anda harus menganalisis situasi. Analisis situasi itu gimana? Ya Anda harus mencari fakta, mencari apa yang diharapkan.
fakta dan harapan itu berbeda, itulah masalah. Ya, kalau masyarakat menginginkan harga minyak itu terjangkau atau murah, tetapi ternyata faktanya adalah harga minyak mahal. Ini problem, ini masalah. Ya, sehingga rumusan masalahnya tuh bagaimana supaya harga minyak itu stabil, tidak mahal. Nah, sehingga kamu sudah dewasa sekarang ya, hati-hati dalam mengelola harapan. Kalau dulu waktu kita kecil, waktu TK, SD, SMP mungkin ya, gantungkanlah cita-citamu di setinggi langit. Itu enggak apa-apa kalau masih kecil seperti itu ya, pengen apa, setinggi langit. Seperti saya dulu waktu kecil, saya kepengen bisa membuat pesawat terbang. Ya, sehingga waktu SMP saya suka sekali mengikuti berita-berita tentang pesawat yang dibuat oleh Habibie Nurtanio. Ya, karena keinginan saya untuk masuk ke situ. Tetapi faktanya apa? Setelah saya lulus sarjana matematika Undip, saya melamar di Nurtanio, ternyata tidak lolos. Ini fakta, tidak usah kecewa. Ya. Dan di lain pihak ibu saya mengharapkan saya jadi guru atau di dosen. Akhirnya saya melamar di Udinus dan ternyata diterima. Dan sampai sekarang doa ibu saya tercapai. Ya, lah nang kamu jadi guru saja, jadi dosen seperti bapakmu. Jadi guru itu tidak perlu kaya raya, tetapi uripe tenang. Iso nunggoni, bisa menunggui anak dan istri. Itu nasihat ibu saya. Sehingga saat dewasa, Anda harus taruh ya, cita-cita harapan itu di mana kamu bisa menjangkau. Tidak setinggi langit lagi, tapi di mana Anda bisa menjangkau. Tidak, harus realistis ya, harus realistis. Sehingga harapan itu bisa tercapai. Kalau harapan itu berbeda dengan fakta, masalah. Dan kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah, ya seperti ibu di Brebes itu. Dia menyelesaikan masalahnya dengan cara seperti itu, konyol. Ya kan? Dan saya punya teman juga dulu waktu di desa itu ya. Dia itu punya gambaran yang muluk-muluk ya, waktu dia kuliah di perbankan, lulus diharapkan bisa kerja di bank. Bapaknya menjual tanah untuk membiayai dia kuliah. Saat dia kuliah, dia pacaran dengan seorang. Dan orang ini juga mahasiswa. Pacaran, sudah jauh, ya pacarannya jauh. Runtang-runtung sana-sini, ya sudah jauh. Nah, pada suatu saat, pacarnya itu kecelakaan dan mati. Ternyata, si cewek ini keadaannya sedang hamil. Coba, gimana nih? Cowoknya, pacarnya mati, kecelakaan, dia keadaan hamil. Untung ada temennya pacarnya itu yang suka ya dan bersedia menjadi suaminya. Dan akhirnya dia menikah dengan temannya pacarnya itu, tapi sebetulnya cewek itu tidak cinta terhadap cowok itu. Tapi cowok ini sangat sayang. Sangat sayang. Sehingga selalu marah-marah cewek itu dan ya depresi lah. Ya marah-marah sama cowok itu. Dia tidak menyadari bahwa dia itu ditolong sama cowok itu. Tapi dia kan memberi harapan seperti dia, tidak seperti pacar suami yang sekarang, tapi pacar yang dulu yang meninggal itu. Dan akhirnya stres, akhirnya dia meninggal dalam keadaan ya tidak baik ya, ngeles ya. Karena harapan tidak tercapai. Nah ini harapan saya, kalian tidak seperti itu ya. Harapan saya Anda lebih realistis. Ya baik. Kalau Anda punya problem, melihat fakta, harapan berbeda, gap,
Nah, baru Anda rumuskan masalahnya. Gap antara harapan dan fakta ini masalah, tetapi belum rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang mau dijawab. Pertanyaan yang akan dijawab dalam kajian itu, dalam penelitian itu. Misalnya harga minyak tinggi. Harapannya kan rendah terjangkau oleh masyarakat. Sehingga masalahnya adalah yaitu tadi gap itu. Harga minyak tidak sesuai harapan. Rumusannya adalah apa penyebab? Apa penyebab harga minyak itu mahal? Bagaimana caranya, ini yang kedua rumusan masalahnya. Bagaimana caranya agar harga minyak kembali normal? Atau apa saran ke pemerintah agar harga minyak kembali seperti semula? Nah, ini rumusan masalah. Sehingga nanti jawabannya seperti apa, nanti kan dianalisis. Jadi analisis sampai nanti bisa mendapatkan sintesis. Kemudian yang ketiga tujuan. Tujuan itu apa yang akan diraih, ya, dicapai. Misalnya kalau bagaimana cara pemerintah untuk menormalkan harga minyak, berarti tujuannya adalah memberikan solusi untuk pemerintah tentang cara menormalkan harga minyak. Ini tujuannya. Sehingga nanti dari sintesis yang Anda dapatkan itu adalah tahapan-tahapan atau cara yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya harga minyak itu turun. Ya, tergantung nanti analisisnya, bisa mungkin pemerintah memberi subsidi, atau pemerintah itu impor minyak, atau pemerintah itu membuat gerakan hidup sehat tanpa minyak. Ya, orang tanpa minyak itu hidup kok. Tidak usah khawatir. Ya, dulu waktu saya di desa itu jarang lah berbau minyak itu. Tela godok, kimpul godok. Apa-apa memang dimasak dengan cara itu. Dan itu sehat. Sehat kan? Ya, baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan, supaya saya tidak hanya searah saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Mas Piarsa, Bagas, mau bertanya? Apa tidak? Belum, Mbak. Belum. Dewa Ayu Putri, Tesalonika. Ada yang belum ada, Pak, kalau dari saya. Baik, kalau belum ada, ya saya lanjutkan. Nah, analisis situasi tahapan pertama tadi ya, itu ya Anda mengumpulkan informasi, brainstorming, mengajukan pertanyaan, menvisualisasi pemikiran. Ini adalah analisis situasi. Brainstorming itu ya tukar pikiran ya, pikiran. Kemudian pengumpulan informasi bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara membaca buku, menonton TV, melihat situs internet, diskusi dengan dosen,
atau Anda ikut seminar, ikut apa ya istilahnya, acara diskusi, dan seterusnya. Ini adalah pengumpulan informasi. Atau bahkan Anda langsung observasi, dolan, ya, langsung berkunjung kemana. Nah, kalau brainstorming itu suatu teknik ya untuk menggali, mempertajam, dan mengembangkan gagasan. Ini juga saya lakukan brainstorming ini saat saya penelitian ya, saya mengundang teman-teman yang paham tentang yang saya kaji waktu itu. Saya meneliti tentang e-gamelan gitu ya. Itu saya undang dalang, kemudian juga pengerawit, sinden, orang-orang yang tahu tentang budaya, kemudian saya kumpulkan untuk diskusi. Nah, brainstorming caranya gimana? Ya, brainstorming itu tidak ada tema khusus ya, tetapi paling tidak ada hal-hal yang disampaikan. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang memacu mereka untuk berpendapat. Kemudian brainstorming juga bisa Anda gunakan dengan cara memvisualisasi pemikiran. Nanti akan saya sampaikan ya, cara memvisualisasi. Ini contoh-contoh visualisasi, ya, sekuen, sikel, perbandingan. Ini nanti ada tulis di latar belakang biasanya kayak gini ya. Nah, visualisasi yang lain itu kerangka interaksi, kerangka pemecahan masalah, webbing, konsep mapping, mapping ide. Nah, ini contohnya. Nah, ini juga tugas mahasiswa ini ya. Ini yang membuat ini Nikita Surya Madewi angkatan 2020. Waktu itu saya berikan suatu kebebasan ya untuk merumuskan problem atau topik. Topiknya apa? Ada yang tertarik tentang hubungan orang tua dan anak. Ya silakan, enggak apa-apa. Kemudian kita ini mengidentifikasi kurangnya hubungan orang tua dan anak ini dari faktor, dampak, manfaat, peran, dan cara mengatasi. Ini nanti bisa Anda baca ya. Ini problem yang dia buat, bagus ya. Kreatif juga ini, ini kita ini. Bisa dibaca sendiri. Ini contoh juga dari Azumah Firsa Rahmawati angkatan 2020. Dia mengangkat problem tentang bagaimana cara mendirikan cafe shop atau bisnis cafe shop. Ya, dari cafe shop itu dia merumuskan berbagai hal seperti niat, tujuan, ide, kemudian juga alat bahan, properti, dan tema dekorasi. Bagus juga ya, dari gagasan ini dia bisa menyampaikan gagasan tentang bagaimana cara membangun bisnis cafe shop. Menarik ya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Saya tidak akan menjelaskan ini. Ini tugas dari Lulu Sania Rahma, angkatan 2020. Tahun kemarin ini ya. Dia tertarik tentang perubahan sosial budaya. Dan dia melihat 4 hal, yaitu faktor, dampak, faktor penyebab, dan proses perubahan. Ini namanya mind mapping ya. Jadi Anda punya problem apa, tema apa, topik apa, dijabarkan. Terus ini anak di kafe ini. Ya, dia malas membuat
tampilan yang menarik ya, pakai tulisan tangannya enggak apa-apa lah. Ya, temanya adalah mengenai kuliah online. Dia melihat dari sisi akibat, latar belakang, keuntungan. Latar belakang karena COVID, kemudian ada kebijakan pemerintah, ini dia terus buat yang mappingnya seperti ini. Sehingga dia membuat rumusan tentang kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID, bagaimana dampak yang ditimbulkan, dan apa keuntungan langkah yang diambil. Ini juga tugas anak di kafe tapi membuatnya sederhana banget ya. Mengangkat tema yang sama, kuliah online. Tapi cara pandang dia beda ya. Dia melihat sisi perangkat ya. Signal stabil, wifi. Terus ada yang dia sorot itu adalah tugas di setiap pertemuan, kemudian aplikasi, kemudian tidak terfokus pada materi kuliah, absen, dan seterusnya. Ini dia bisa membuat mapping mainnya seperti ini. Ini contoh mendesain bangunan. Kalau ini saya ambil dari internet ya. Nah ini tugasnya. Kalau tahun kemarin saya minta tugasnya individu. Tapi kalau tahun sekarang ini saya kepengen Anda membuat kelompok. Dan kelompok ini terus-menerus ya. Tidak hanya sekali tapi terus sampai nanti di akhir semester. Kalau misalnya si A, si B, si C jadi kelompok 3 orang ini ya sampai nanti akhir ya 3 orang ini. Misalnya si A, si B, si C, si D, si E satu kelompok ya sudah nanti sampai UAS ini ya tugas kelompoknya terus bersamaan.